Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Teman, kita sharing lagi teman. Ini tanaman cabai saya yang terkena namanya virus Gemini atau daun kuning pada tanaman cabai yang bisa mengakibatkan kerugian pada petani. Ini apa sih penyebabnya sebetulnya teman? Tentu banyak faktor ya kan. Nah, saya tuh baca teman. Jadi faktor yang pertama tuh katanya ini kan ada yang bilang ini daunnya menebal ya kan, setelah terkena virus kuning. Itu ada artikel pernah saya baca, saya lihat ini kak daunnya nggak tebal, malah sama seperti daun seperti ini yang normal. Terus ini langsung menular, padahal ini berjajaran tuh. Coba lihat teman, itu yang hijau itu, nah itu ini nanti kita akan maju ini normal kan ini ya. Ini yang kuning teman nih, ini kuning. Terus ini ada lagi teman, ini tuh waktu itu belum jadi virus kuning. Setelah hujan kemarin besar beberapa hari langsung menyebar teman. Jadi musim kemarau tuh ya ada yang kuning 1-2 seperti itu ya. Ini penyebabnya tuh ada yang ini bilang kutu kebul. Maksudnya penyebab dari kutu kebul, kenapa kok saya bilang ini kutu kebul? Penyebab kenapa ini kutu kebul, karena kan kutu kebul itu kan satu binatang penyerap atau penusuk pada ini jaringan daun seperti ini. Nah, kutu kebulnya itu sendiri yang menularkan virus Gemini ini. Jadi setelah dia nemplok di sini, dia pasti nemplok ke tanaman lain. Itu bisa jadi ini ada faktor-faktor yang menurut saya itu ya dari tarik di benang merahnya itu betul sekali kalau kutu kebul menularkan, karena dia sendiri kan ibaratnya udah makan daun yang sehat, daun yang kuning, terus ke daun yang sehat, otomatis si kutu kebulnya ini membawa virus ke tanaman lain sehingga tanaman yang sehat pun langsung kita terkena. Jadi ini banyak banget di sini teman yang saya udah terkena virus kuning. Tapi ya itu tadi saya nggak mau cabut, karena kalau ini cabut saya yang rugi. Karena ini saya mau bincang-bincang teman-teman, biarpun kuning itu ada yang berbuah di teman-teman saya ini. Nih. Ini berbuah, ini masih berbuah dan ini berbunga banyak banget teman. Ini. Coba kita lihat di sini. Aduh, ini. Nah. Nih. Ini kuning teman nih. Ini berbunga ini, berbuah nih. Buahnya juga lumayan besar nih. Nih, buahnya ini padahal kuning teman nih. Tuh, ini banyak banget. Terus yang di sini ya ini, padahal ini tingginya 2 meter. Ini saya menggunakan salakan teman, karena saya pernah baca ada yang tahan virus, tapi ya kenyataannya kena virus gitu kan. Nah ini yang sehat nih, ini udah berbuah. Terus sebelahnya ini kuning juga, ini berbuah teman nih. Dan teman-teman bisa lihat tuh bunganya. Bunganya seperti biasa normal. Terus daunnya itu nggak tebal-tebal banget. Saya pernah baca katanya tebal dan bagaimana enggak. Terus untuk bagian sirkulasi air, untuk bagian bedeng di sini saya udah ditinggikan, padahal ini saya belum siangi kemarin. Ini airnya udah tuntas sekali. Ini juga terjadi seperti ini. Ini apa karena saya berada di daerah pegunungan ya kan, curah hujan tinggi dan lain sebagainya, atau faktor air, tanah dan lain sebagainya, saya kurang tahu. Padahal katanya harus pakai pupuk kandang. Saya malah pakai pupuk kandang banyak ini. Saya menggunakan pupuk kandang dari kotoran ayam, telur, pernah kambing juga seperti itu. Ini yang saya nggak habis pikir juga. Di sini kan ini berjajar nih kan teman, ini satu. Nah, ini nggak nular teman nih. Padahal katanya itu kan teorinya kan nular langsung ya kan. Terus di sini juga ya, ini udah lama banget ya teman, ini sama ini yang kena, ini masih hijau ya. Saya tuh antara banyak teori praktek lah, saya malah membuktikan sendiri seperti itu loh. Jadi mau saya ngecat menggunakan teori-teorinya juga ada yang betul teman, tapi fakta prakteknya juga ada yang bertolak belakang seperti itu. Jadi ya kita sebagai petani pasti mempunyai pengalaman masing-masing ya kan teman-teman paham lah kalau yang udah pernah menanam cabai seperti itu. Kalau di daerah pegunungan tempat saya ini bukan cuma
punya saya aja yang terkena kuning seperti ini, Gemini. Ini bahkan hampir kebanyakan lah petani di sini, banyak sekali yang terkena virus Gemini kuning. Bahkan ada yang masih segini teman, awal tanam pun sekarang tuh ada yang udah mulai. Padahal dulu saya waktu masih pertama nanam sampai umur 1 bulan itu nggak ada yang kuning. Ini setelah 2 bulan lebih terus kemarin terkena hujan langsung menyebar. Ini udah normal, ini normal, ini berbuah, ini juga berbuah. Jadi yang bilang kalau kuning itu dicabut aja nggak berbuah. Kalau saya mencabut segini banyak, itu yang ada saya rugi teman. Ini saya belum menikmati hasilnya. Itu bener, yang ada rugi kalau dicabut. Nggak seperti itu. Kalau berbuah biarin berbuah. Saya pernah dulu ini pengalaman saya lah dulu. Itu kan kuning ya bahkan kuning seperti ini teman, kuning seperti ini. Dia itu sampai lama abad tumbuh, setelah berbuah terus kok lama-lama daunnya itu kembali lagi teman. Hijau tapi hijaunya nggak hijau yang seperti yang normal seperti ini, nggak hijau yang normal seperti ini. Hijau tapi masih ada kuningnya, ya seperti inilah. Dan buahnya itu banyak teman. Dan ini kendala ini. Biasanya alat buah seperti ini nih. Ini alat buah ini biasanya yang menurut saya yang merugikan banget. Kalau udah nempel di sini, bintik putih dia langsung menyerapnya. Jadi rusak lah seperti itu. Tuh. Ini berbuah, terus kita lihat lagi. Ini temen, ini juga udah mulai berbuah nih, berbunga juga ini. Pokoknya berbuah lah kalau daun kuning ini ya sebelahnya ini aman aja. Ini hijau mah normal seperti ini teman. Coba lihat di sini, nih ini hijau nih, ini hijau, bawahnya kuning seperti ini. Waduh, tuh di sana itu ada yang kuning. Jadi ini udah seperti bendera partai, ada hijau ada itu. Tapi nggak apa-apa lah, ini sharing-sharing dari saya tentang tanaman cabai saya yang terkena dikatakan virus kuning. Itu kalau beneran dari kutu kebul tuh bisa jadi teman. Karena kemarin ada kutu kebulnya setelah saya pakai Winder atau Kurakron, dan saya pakai itu juga pestisida dari Pegasus itu nggak ada. Udah hilang. Biasanya kutu kebul itu yang kutu-kutunya tuh kecil banget, terus di bagian itunya teman, sayapnya ada ini. Kebul itu kayak ada tepung-tepung itulah, serbuk-serbuk tepung seperti itu. Teman-teman pasti ingat lah seperti itu. Tapi sekarang nggak ada. Jadi selain kutu kebul itu ada juga kutu yang satu namanya itu seperti nyamuk lah, hitam, terus dia itu ada penyerapnya tuh. Jadi biasanya kalau ada nektar atau apa itu dia menyerap ke bawah gitu. Ini langsung gosong. Lah ya, jadi itu juga yang menyebabkan penularan seperti ini. Jadi kalau jenis kutu-kutu seperti itu, kalau saya mudah penanganannya menggunakan pestisida atau insektisida dan menggunakan Winder ataupun Pegasus atau Kurakron itu udah beres, ya kan? Sebelum terkena ini. Padahal dulu ini udah saya sering pakai itu, ya tetap aja ini ada yang kuning-kuning seperti ini. Bahkan kadang ada yang ini teman, ini udah mau bagus seperti ini, nanti ujung-ujungnya atasnya kuning lagi. Yuk kita lihat ke sana teman. Nih, aduh. Biar teman-teman tahu, dikira saya bohong ya kan. Saya tuh kan kalau konten enggak seperti yang lain sempurna, perfect, tanamannya bagus banget, terus yang tanaman jelek gak di update ya kan. Kalau saya update semuanya, mau jelek mau bagus apa adanya saya ya kan. Ini seperti ini tanaman saya. Jadi tidak ada pembohongan ya, memang daripada antar teman-teman kecewa ya kan menanam karena apa namanya ini tergiur oleh konten-konten ya kan. Nah, jadi paling tidak sebelum teman-teman nanam, teman-teman tahu kendalanya tanam ada seperti ini, ada seperti ini. Jadi kalau memang kuning berbuah tuh nggak masalah, nggak usah dicabut. Kalau memang seperti ini, nah ini kan berbuah juga. Ada yang bilang nular, nah, buktinya ini nggak nular dari sini, ini kan. Jadi ibaratnya tuh kita tuh bingung loh antara ini tuh yang bener mana di lapangan seperti ini. Ya memang sih teori memang ada benernya juga ya kan. Jadi di praktek ke lapangannya itu ada yang bertolak belakang juga seperti ini. Tuh. Ini padahal ini belum buah raya teman. Ini 3 bulan nih soalnya nih udah tinggi banget nih, 2 meter tingginya. Tuh. Itu sampai ini. Nah, ini padahal udah mulai mau ini teman.
berbuah ini kan tuh. Nah seperti ini teman. Tuh ini dari atas sini, aduh. Nah, ini ada yang mati ini teman, satu. Ini matinya alhamdulillah cuma satu teman. Biasanya dulu waktu banyak yang mati kena layu itu kan banyak banget, sampai ini baru satu. Mudah-mudahan nggak mati ya kan, seperti itu. Ini juga normal, ini sebelahnya kuning juga nih. Ini yang terkena ulat seperti ini teman. Ini bolong-bolong, ini ulat. Biasanya saya lihat ulatnya nanti kalau ada ini saya di dalam sini. Ini kalau belum terkena ulatnya ini nyerang terus teman. Ini rugi banget kalau ada ulatnya. Ini kenapa saya tali pakai ini ya, digancang seperti ini, karena ini kalau tidak tali seperti ini nanti ini kalau ada angin kita yang rugi, roboh gitu ya teman. Tuh itu teman. Ini padahal sirkulasi airnya lancar, nggak ada genangan air, nggak ada yang lain sebagainya ini. Ini kalau memang saya kalau di bagian sampingan ini tumbuh rumput seperti ini saya siangi. Saya kalau udah tapi lagi bagusnya seperti ini saya mengurangi penggunaan ini herbisida. Saya pengurang herbisida itu yang untuk membasmi rumput, nah seperti itu saya kurangi teman. Udah saya cabut aja, mipil gitu lah seperti ini. Tuh kan. Oke teman, jadi ini aja dulu sering-sering dari saya ya. Mungkin teman-teman di komentar nanti bisa saling membantu ya kan, penanganannya gimana, cara menangani tanaman-tanaman yang terkena bule atau virus kuning Gemini lah pada tanaman cabai kita. Jadi kita saling sharing aja teman, bantu membantu ya kan, karena semakin banyak perbincangan atau sharingan kan semakin wawasan kita tambah luas seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.